Oke guys, jadi ini adalah beberapa rangkuman pertanyaan yang paling sering muncul terkait rekrutmen KAI ya. Nah, pertanyaan ini sudah muncul di akun KAI 121 dan untuk jawabannya sudah valid ya dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kita langsung mulai ke pertanyaan pertama ya. Bagaimana jika nik sudah terdaftar padahal calon pelamar merasa belum pernah daftar akun rekrutmen ya? Nah, jadi ini nicknya sudah terpakai tetapi yang bersangkutan itu belum merasa pernah daftar rekrutmen KAI ya. Oke, jadi jawabannya seperti ini. Untuk permasalahan pelamar terkait nik atau nomor KTP yang sudah digunakan, mohon maaf, tidak dapat digunakan kembali untuk registrasi ya. Karena nomor KTP atau nik merupakan salah satu kode unik pelamar. Oke, jadi sudah jelas. Untuk nik atau nomor KTP yang sudah terpakai padahal yang bersangkutan itu belum pernah merasa mendaftar menggunakan nik ya. Jadi itu sudah otomatis tidak bisa mendaftar lagi. Ya, langsung kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, apakah pelamar yang memilih lowongan dengan tingkat pendidikan D3 atau S1 harus mengupload ijazah dan SKHU SMA atau selain informasi D3 masinis ya? Jadi ini dia jawabannya. Khusus untuk formasi D3 masinis wajib melampirkan ijazah SMA ya. Selain itu tidak perlu upload ijazah SMA, unggahan dokumen sesuai persyaratan. Nah, jadi jawabannya sudah jelas ya. Khusus untuk formasi D3 masinis saja yang mengupload ijazah dan SKHU SMA ya. Dan selain itu tidak perlu. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga. Bagaimana jika saya lupa alamat email, username, dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya? Nah, untuk jawaban dari pertanyaan ini seperti inilah bunyinya ya. Silakan ajukan permohonan permintaan data username dan akun email yang didaftarkan dengan melampirkan scan atau foto KTP permohon melalui email info-recruit@kai.id ya. Dengan subjek permohonan permintaan data username dan akun email yang didaftarkan di website rekrutmen PT KAI. Adapun format data yang dikirim pemohon berisi data sebagai berikut. A. Nama. B. Nik. C. Tempat lahir. D. Tanggal lahir. E. Alamat email yang aktif. F. Nomor HP yang tersambung dengan WhatsApp. G. Laporan keluhan. Data yang dapat diinformasikan hanya username dan akun email yang didaftarkan ya. Untuk nantinya digunakan oleh pelamar melakukan reset password. Dan jika pemohon tidak melampirkan scan atau foto KTP, permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut. Admin rekrutmen akan mencocokkan data yang diajukan pemohon melalui email. Jika ada data yang tidak sama dengan yang ada di database, maka permohonan akan ditolak. Untuk permohonan permintaan username dan email hanya akan dilayani satu akun email terhadap permintaan informasi satu akun rekrutmen ya. Untuk permintaan lebih dari satu akun rekrutmen melalui satu email tidak akan dilayani. Dan apabila pemohon tidak dapat masuk atau login ke akun email yang didaftarkan untuk membuka link reset password, menjadi tanggung jawab pemohon ya. Jadi bisa dipahami ya. Data yang dikirimkan itu harus sesuai dengan database yang ada di website sebelumnya ya, yang sudah kalian kirimkan pada saat mendaftar. Dan juga email yang
kalian daftarkan itu harus aktif ya, untuk mencoba reset password pada saat akun ya dikembalikan lagi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah pelamar yang memilih lowongan dengan tingkat pendidikan D3 atau S1 harus mengupload dokumen surat tanda registrasi? Jawabannya tidak perlu. Diabaikan saja. Upload dokumen yang menjadi persyaratan sesuai formasi yang kalian pilih ya. Jadi upload saja persyaratan sesuai formasi yang kalian pilih. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Jika peserta dulu sudah registrasi tetapi belum aktivasi akun dan email aktivasi yang dahulu sudah dihapus, apakah bisa dapat dikirimkan kembali link untuk aktivasi akun? Nah, jawabannya seperti ini. Pelamar yang sudah melakukan proses registrasi tapi belum melakukan aktivasi akun dapat menggunakan fasilitas kirim ulang email verifikasi pada halaman registrasi dengan memasukkan nick dan alamat email yang digunakan untuk registrasi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika calon pelamar merasa tidak mendaftar namun mendapat notifikasi aktivasi akun rekrutmen atas nomor KTP yang bersangkutan, tapi atas nama orang lain? Apakah yang bersangkutan bisa mendaftar menggunakan link tersebut sesuai data yang bersangkutan sendiri? Nah, untuk pertanyaan ini jawabannya seperti ini. Untuk permasalahan pelamar terkait nick atau nomor KTP yang sudah digunakan, tidak dapat digunakan kembali untuk registrasi karena nomor KTP atau nick merupakan salah satu kode unik pelamar. Ya, jadi sudah jelas ya. Jadi untuk data nomor nick dan email itu sangat sensitif ya, sangat sensitif untuk melakukan pendaftaran di rekrutmen ini ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah saya bisa mendaftar jika jurusan perkuliahan di luar yang disyaratkan dalam rekrutmen? Nah, untuk pertanyaan kali ini, inilah jawabannya. Untuk saat ini, lengkapi dokumen sesuai dengan yang dipersyaratkan ya dalam rekrutmen, termasuk jurusan perkuliahan dengan kebutuhan lulusan jurusan pada rekrutmen. Jadi untuk perkuliahan di luar yang disyaratkan itu otomatis ditolak ya. Misal formasi masinis membutuhkan jurusan A, tapi kalian jurusan B, itu sudah otomatis kalian tidak bisa mendaftar di formasi tersebut. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah rekrutmen terbuka untuk penyandang disabilitas? Nah, jawabannya seperti ini. Bagi rekan-rekan penyandang disabilitas, kami sarankan untuk menunggu dan mengikuti program perekrutan bersama BUMN yang diselenggarakan oleh FHCI atau Forum Human Capital Indonesia. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana dengan lulusan SMA atau SMK tahun 2020 atau 2021 yang tidak memiliki SKHUN? Ini karena tahun 2020 dan tahun 2021 ini terdampak pandemi COVID ya, jadi tidak ada ujian nasional. Jadi jawabannya itu seperti ini ya. Khusus untuk pelamar lulusan SMA atau SMK tahun 2020-2021 dapat menggunakan daftar nilai yang ada di bagian belakang ijazah ya. Jadi itu menggunakan transkrip nilai yang di belakang ijazah sebagai lampiran untuk melengkapi syarat rekrutmen ya. Oke, pertanyaannya sudah jelas, jawaban sudah jelas. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan terakhir ya. Oke, bagaimana dengan kelanjutan proses rekrutmen KAI tahun sebelumnya? Oke, sebelumnya KAI itu pernah melakukan perekrutmen tahun sebelumnya ya, dan itu
sempat stop ya karena terjadi pandemi. Oke, jawabannya itu seperti ini. Mohon maaf untuk tindak lanjut rekrutmen job fair pemerintah Banyumas dan job fair karir Dash UGM tahun 2020. KAI memohon maaf karena rekrutmen harus ditutup atau dihentikan karena pandemi COVID-19. Informasi selengkapnya terkait tindak lanjut rekrutmen tersebut dapat diakses di website rekrutmen KAI ID atau link sebagai berikut ya. Oke, jadi begitulah beberapa pertanyaan rangkuman dari Railman PT KAI. Di sini saya hanya menyampaikan atau membahas ulang pertanyaannya. Ya, semoga kumpulan pertanyaan-pertanyaan itu dapat membantu dan bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe terus channel ini. Ya, sampai bertemu di video selanjutnya. See you and bye-bye.